Di satu sisi sebenarnya betul apa yang disampaikan oleh kubu Prabowo Gibran bahwa secara legal formal putusan dari MK kemarin itu tentu merujuk pada pasal 24 konstitusi yang bersifat final and binding, final dan mengikat. Sehingga kemudian mereka memiliki legitimasi konstitusional untuk tetap melaju di dalam konteks Pilpres di 2024. Tetapi di saat yang sama, mengapa kemudian concern dari teman-teman di PDIP dan PKS itu menjadi relevan? Karena kalau kita cross-check sekali lagi, pengambilan keputusan itu, kalau kita hitung 9 hakim MK, itu 4 menyatakan dissenting opinion, tidak setuju, kemudian 5 setuju, tetapi dari 5 itu ada 2 yang memiliki kategori concurring opinion. Concurring opinion itu kategorinya dia memiliki argumen yang berbeda, tetapi menyerahkan kepada hakim secara umum untuk kemudian menyetujui itu. Artinya apa? Kalau kemudian 5 dikurangi 2 ada 3. Nah kalau 3 kemudian variabel Pak Anwar Usman dianggap melakukan pelanggaran berat, maka kemudian kalau misal ini di take out variabel Pak Anwar Usman, besar kemungkinan putusan 90 tidak akan terjadi. Nah itu yang kemudian tadi disampaikan oleh Bang Deddy Sitorus, kalau ada mekanisme itu dianulir sebagai bentuk respon atas MK-MK, maka kemudian menjadi legitimate, problemnya tidak ada mekanisme itu. Nah itu poin pertama. Yang kedua Mbak Livi, saya mengapresiasi to some extent putusan dari MK-MK, tetapi di saat yang sama tampaknya MK-MK sendiri mencoba untuk bermain di antara 2 gelombang. Ada satu poin yang cukup krusial dan juga sangat sensitif. Ketika MK-MK mengatakan bahwa pelanggaran berat yang dilakukan oleh Pak Anwar Usman mengatakan bahwa beliau membuka ruang intervensi pihak eksternal. Ini harus di cross check. Siapa pihak eksternal itu? Apakah kemudian dari elemen eksekutif atau elemen legislatif atau lingkaran kekuasaan secara besar? Nah, kalau misal itu dilakukan secara terbuka, ini menjadi jauh lebih clear. Karena kalau misal concern kita memperbaiki MK, kuncinya menurut informasi spekulatif yang saya terima, sebenarnya CCTV di MK itu bisa dijadikan alat bukti. Siapa yang dimaksud oleh MK itu sebagai membuka ruang intervensi. Kalau kategorinya ini konteksnya intervensi dari misalnya eksekutif, maka ide-ide yang seperti kemarin disampaikan oleh tim di PDIP misalnya tentang penggunaan hak angket menjadi relevan. Memang putusan MK tidak bisa menjadi objek bagi hak angket. Tetapi kalau misal kemudian melibatkan terkait dengan praktik administrasi pemerintahan, maka kemudian DPR, parlemen memiliki hak untuk menggunakan hak angket itu sebagai proses investigasi. Nah, kalau misal ini kemudian bisa dilakukan secara terbuka, tentu ini menjadi sebuah poin penting bukan hanya dalam konteks evaluasi MK, tetapi juga untuk menyelamatkan demokrasi secara general. Gimana tuh Bang Dede?